Halo, kembali lagi dengan Dokter Wibu. Yap, kali ini Dokter Wibu kembali ditemani oleh Rexia Dekalista. Dan kali ini kita akan membahas One Piece chapter terbaru, alias sudah hari Jumat kemarin, chapter 1058. Apa saja yang terjadi di chapter ini? Bounty Mugiwara sudah keluar. Bounty terbaru kru Mugiwara sudah keluar. Ya kan Rexia? Bounty yang beredar sekarang sangat-sangat mengejutkan. Ada yang mengalami kenaikan sangat tinggi dan ada yang kenaikannya biasa-biasa saja. Dan ada satu lagi, ternyata krokodil menjadi pinjol. Dan dia sedang menagih ke salah satu nasabahnya, yaitu Bagi di Cloud. Kenapa Bagi bisa menjadi Yonko? Semua akan terjawab chapter ini. Ya, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like bila suka, dan komen di bawah. Bilang aja, Min, lo udah mandi belum? Atau Min, lo udah makan belum? Dokter Wibu pasti akan menanggapi komen-komen dari para penggemar manga, manhwa sekalian. Yap, langsung saja. Ini dia pembahasannya. Di cover page kita melihat Germa Double Six dan Caesar Clown. Caesar Clown tampaknya sangat ingin untuk melarikan diri dari Whole Cake Island dan dia meminta kepada Germa Double Six untuk membawanya. Padahal Germa Double Six dalam keadaan terluka dan Caesar berusaha untuk melindunginya. Wah, Rexia jatuh tempat tidurnya bentar-bentar. Nah, di halaman pertama kita melihat kru Mugiwara yang sudah keluar dari Pulau Wano Kuni. Dan mereka keluar dengan kedua kapten geblek lainnya dengan meloncati Wano. Dan di situ Luffy sedang dianiaya, disiksa oleh Nami. Nami marah besar. Lo kenapa bukan jalan yang aman aja? Kenapa lo harus loncat-loncat sih? Di situ Luffy sudah memar-memar dan benjol-benjol digebuki oleh Nami. Dan dimarahi terus oleh Nami. Nami sudah diubun-ubun, emosinya sudah diubun-ubun. Dan di situ kita melihat kru baru kita belum pernah melihat Nami mengomeli Luffy seperti itu. Dan dia bilang kepada Nami, udahlah, kita pada aman-aman ini, pada selamat semua, udah nggak apa-apa. Dan di situ Nami marah kepada Jinbe. Dan di situ Jinbe merasakan ada Conquer Haki atau Hausoku Haki. Di situ Jinbe kaget, kok ada gini? Padahal itu kayaknya bukan Hausoku Haki, cuman karena Nami marah jadi auranya sangat meledak-ledak. Dan Chopper bilang, Jinbe, kalau si Nami marah nggak usah diikut-ikutin, nggak usah diikut-ikutin, gitulah pokoknya kata Chopper. Dan akhirnya Jinbe diam saja karena dia baru pertama kali melihat Kapten diomeli anak buahnya. Tunggu. Rexia nangis. Rexia jangan nangis. Apa-apa? Wah, Twitternya hilang ya? Bentar. Apa Rexia mau begini? Nah, begini mau apa? Nah, Twitternya mana, Mak? Maaf ya. Ya, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di saat Nami ngomel-ngomel ke Luffy dan Jinbe juga terikut-ikuti, datang burung camar pembawa koran dari Morgan. Seterusnya ada koran Om Morgan nih. Koran Om Morgan lagi bahas apa aja? Koran Om Morgan sedang membahas bounty terbaru dari 10 anggota Mugiwara Pirates. Berapa sajakah bounty yang telah mereka dapatkan? Bounty pertama yang dilihat adalah Chopper yang naik bounty-nya
10 kali lipat menjadi 1000 berry. Ya mulanya hanya 100 berry. Tapi Chopper di situ sangat kecewa. Walaupun dia naik 10 kali lipat, dia masih sangat sedih karena bounty-nya sangat kecil. Tunggu. Kita disinfeksi ya. Udah. Oh, ini ya. Panas ya. Papa benerin tempat duduknya. Oh, filternya nggak ada ya. Dan lanjut ke kru selanjutnya, ada Nami yang mendapatkan bounty 366 juta berry. Dan Nami kaget di situ. Dia bilang, aku juga mau uang sebanyak itu. Dia melihat bounty-nya sendiri sampai menangis termehek-mehek. Oh iya, Papa enggak mau. Papa sayang. Udah. Oh, pengen diginiin ya? Ya begini. Wih. Nah. Wih. Bounty Nami 366 juta berries. Dan berikutnya ada musisi Bro yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berapakah bounty Bro kali ini? Bounty Bro sekarang setelah Arswano adalah 383 juta berry. Cukup tinggi ya, 383 juta berry. Dan yang keempat ada Frankie yang mempunyai bounty 394 juta berry. Lebih dari Brook hanya 11 juta berry. Tapi ini lumayan ya. Sebelumnya Frankie kan hanya mengalami kenaikan bounty yang sedikit di Art Dressrosa. Bahkan dia sangat marah kepada Usopp karena bounty-nya jauh melampaui dirinya. Dia sangat marah kepada Usopp yang waktu itu bounty-nya tidak mencapai angka 100 juta. Dokter Wibu lupa ya berapa ya bounty Frankie waktu itu. Tapi Frankie sangat marah kepada Usopp. Woi Usopp, kok bounty lo tinggi banget? Gitu kok. Ya lanjut ke kru Mugiwara selanjutnya. Kita bahas dari tadi, sekarang Usopp. The God Usopp memiliki bounty saat ini sebesar 500 juta berries. Setelah naik 200 juta berries dan hampir 2 kali lipat dari bounty sebelumnya, yaitu 300 juta berries. Kru selanjutnya yang mengalami peningkatan paling tinggi, paling signifikan, yaitu Nico Robin, karena dia bisa membaca Road Poneglyph dan dia semakin diwaspadai oleh pemerintahan dunia. Dan bounty-nya kali ini mencapai angka 900 juta. Lebih tepatnya adalah 930 juta berry. Nah, di sini nih ada 3 anggota kru Mugiwara terkuat selain dari kaptennya. Ada Sanji, Jinbei, dan Zoro. Kemarin, waktu Arswano, bounty Sanji sempat melebihi Zoro. Tapi kali ini, bounty Zoro kembali lebih tinggi daripada Sanji. Berapa sajakah bounty mereka? Sanji memiliki bounty 1 miliar 30 juta berry. 1 miliar 32 juta berry. Dan Jinbei memiliki bounty 1 miliar 100 juta berry. Jinbei 1 miliar 100 juta berry. Dan yang terakhir, runner up yang nomor 2 di kru Mugiwara memiliki bounty alias pemburu bajak laut. Berapa ya bounty Zoro? 1 miliar 111 juta berry. 1. Apakah ada maksud terselubung dari Oda Sensei dengan memberikan angka 1111 kepada Zoro? Ya, kita lanjut lagi. Sanji yang mendengar dia dikatai oleh Zoro bahwa dia adalah nomor 4. Sanji marah dan seperti biasa Sanji dan Zoro adu hantam alias adu-aduan, adu mekanik seperti biasa, dan mereka hanya bercanda sebagai seorang partner karena tidak pernah ada yang terluka parah semenjak mereka
berkelahi, mengadu mekanik. Mereka paling hanya memar-memar dikit, malah memarnya lebih sakit memar dipukul oleh Nami. Dan yang terakhir ada pemimpinnya, kaptennya, yaitu Monkey D. Luffy. Wah, Rexia tuh, Rexia. Monkey D. Luffy punya bounty berapa, Rexia? Monkey D. Luffy memiliki bounty 3 miliar berries, 3 miliar tas, 3 miliar berries. Dan di situ Luffy sudah memiliki gelar Yonko dan dia sedang habis dipukuli oleh Nami. Benjol, Nami sangat keterlaluan. Ya, kita berganti panel. Kali ini kita akan membahas antara Buggy, Crocodile, dan juga Mihawk yang merupakan cross build. Kita persingkat saja. Ternyata yang mendirikan cross build bukan Buggy, tetapi Crocodile. Dan Crocodile merupakan pinjol yang sedang ingin menagih utang ke Buggy saat Buggy sedang dikejar oleh Angkatan Laut. Makanya Angkatan Laut yang sedang mengejar Buggy di kepulauan milik Buggy disikat oleh Crocodile. Di situ Marin mengalami salah paham. Mereka pikir kalau Crocodile tuh anak buah Buggy. Nah, di situ juga mereka yang membuat salah satu alasan membuat Buggy menjadi Yonko. Tapi yang paling membuat Buggy menjadi sorotan adalah anak buahnya yang Noob. Anak buahnya yang Noob membuat poster cross build dan Buggy diletakkan di tengah dan menjadi seperti pemimpinnya. Wih, seperti pemimpinnya ya Buggy. Rexia ada Buggy tuh. Rexia ada Buggy. Ya, lanjut lagi. Karena Buggy Buggy sudah ditodong oleh pedang oleh Mihawk dan sudah dicopot malahnya oleh Crocodile dan tinggal tunggu dibantai. Nah, jadi Buggy menjadi Yonko merupakan kesalahpahaman Angkatan Laut dan juga kesalahan karena Noob anak buahnya dan juga karena pinjol Crocodile menagih utang kepada Buggy. Angkatan Laut berpikir dia mempunyai latar belakang yang hebat. Buggy disangka oleh pemerintah dunia sebagai orang yang memimpin para narapidana kabur dari Impel Down. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Ya, ternyata Buggy menjadi seorang Yonko karena pinjol. Karena dia meminjam pinjol kepada Crocodile. Kalau misalnya Buggy tidak mengutang kepada pinjol Crocodile, maka Crocodile tidak akan datang pada Buggy. Dan para Angkatan Laut tidak akan berpikir bahwa Crocodile datang untuk menyelamatkan Buggy. Dan di sini terjadi kesalahpahaman yang sangat lucu. Ini semua disebabkan anak buah Buggy yang sangat noob. Di situ Mihawk, Crocodile sudah ingin membantai Buggy. Tapi Mihawk bilang, ya udahlah, biarin aja dia menjadi target sasaran. Nah, di situ Mihawk berpikir, dia juga nggak mau menjadi Yonko. Karena dia akan diincar oleh banyak orang dan tidak bisa hidup santai seperti Dr. Gigi. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari Buggy saat Buggy sedang mendeklarasikan cross build kepada anak buahnya? Dia menangis. Tetapi anak buahnya yang Noob mengira Buggy menangis karena terharu. Padahal Buggy menangis karena dia takut. Bagaimanakah masa depannya? Karena Crocodile dan Mihawk bisa membunuhnya, membantainya, menyikatinya kapan saja. Ya, reaksi jangan Seluruh kota
merupakan tempat bermain gembira. Sang gajah terkena flu, pilek tiada henti-hentinya. Sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Maaf ya guys, Rexia diamnya kalau Dokter Wibu nyanyi Crayon Shinchan. Ya, mari kita lanjut lagi ke panel selanjutnya. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Dan sekarang kita menuju ke pulau milik Ivankov. Dan di sana pasukan revolusioner sedang ngopi-ngopi cantik. Mereka sudah tidak panik karena Sabo diketahui masih hidup dan baik-baik saja. Tetapi Dragon sangat bingung kenapa Sabo membunuh Raja Kobra. Apakah benar Sabo membunuh Raja Kobra atau itu hanya permainan dari pemerintah dunia? Wah, kira-kira Sabo membunuh Raja Kobra kenapa? Atau itu cuma salah sangka, nggak sengaja? Atau sebenarnya Raja Kobra itu masih hidup dan berlari bersama Sabo? Wah, kita nanti lihat kelanjutannya. Dan di sana Dragon sedang menanyakan apa yang terjadi sebenarnya kepada Kuma. Apa itu Kuma yang sesungguhnya atau itu pasifista? Apakah Kuma yang sekarang adalah Kuma yang dulu? Kuma yang berpihak kepada pasukan revolusioner? Atau Kuma yang sudah dicoci otaknya oleh pemerintah dunia alias Gorosei? Ya, kita nantikan saja di chapter-chapter selanjutnya. Dan di saat Dragon sedang mendengarkan Kuma, tiba-tiba denden Nushi berbunyi. Trilililing, trilililing. Dan ternyata itu Sabo. Dan telepon dari Sabo diangkat oleh Koala. Dan chapter kali ini selesai. Dan minggu depan libur. Seluruh kota merupakan tempat bermain gembira. Sang gajah terkena flu, pilek tiada henti-hentinya. Yap, apa saja poin yang didapat pada chapter ini? Kita ambil poin yang paling pertama. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Poin yang pertama, anggota kru Mugiwara sudah menjadi Yonko. Bajak laut bergelar Yonko atau Kaisar Laut. Dan mereka semua mengalami kenaikan bounty yang signifikan. Tepuk tangan dulu buat Mugiwara. Rexia tepuk tangan, jangan nangis terus. Dan di poin yang kedua, Bagi menjadi Yonko karena kecelakaan akibat pinjaman online krokodil, kebodohan Kenopan anak buahnya, dan kesalahpahaman angkatan laut yang terlalu berekspektasi kepada Bagi terlalu tinggi. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Dan poin yang ketiga, Sabo masih hidup. Tetapi kalau Sabo membunuh Raja Kobra, Dragon tidak akan memaafkannya. Ya, mari kita lanjut ke chapter berikutnya 2 minggu lagi. Apakah Sabo benar membunuh Raja Kobra? Apakah yang akan Dragon lakukan kalau Sabo benar-benar membunuh Raja Kobra? Apa Raja Kobra sebenarnya masih hidup? Kru Mugiwara akan berlabuh kemana? Apa arc selanjutnya dari One Piece ini? Apakah benar akan ke Elbaf, ke arah Tenggara, Luffy ke arah yang paling atas? Dan yang paling terakhir adalah Bagi. Bagaimanakah nasib Bagi setelah dia dianiaya, disiksa, dijolimi oleh pinjol krokodil dan juga
Dracul Mihawk yang merupakan pemburu angkatan laut. Sebelumnya kita mengetahui Zoro merupakan pemburu bajak laut, dan ternyata Mihawk adalah pemburu angkatan laut. Mereka saling bertentangan ya. Dan Mihawk ingin menjadi Shichibukai karena dia ingin hidup damai dan santai tanpa terbebani urusan dunia. Mantap sekali Abang Mihawk. Ampun dulu. Ya, sekian video dari Dr. Wibu kali ini. Terima kasih sudah menonton Dr. Wibu dan Rexia Dekalista. Dadah Rexia kepada para penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih. Jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan. Seluruh kota merupakan tempat bermain gembira. Siap.